P-Network, proyek kripto yang sejak awal mencuri perhatian karena model mining yang ramah, akan menjadi salah satu bintang utama di Konsensus 2025, ajang tahunan bergengsi industri blockchain global yang akan berlangsung pada 14 hingga 16 Mei 2025 di Toronto. Saat ini, P-Network bertengger di posisi 3 besar top trending kripto hari ini di CoinMarketCap, yang ini bisa jadi pertanda lonjakan super koin P-Network di dunia cryptocurrency. Sahabat Yasdar setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding terhadap kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Segmen pembicaraan kita kali ini, kita akan sedikit mengupas tentang keberadaan Project P-Network dan kehadiran pendiri Project P-Network pada acara Konsensus 2025 yang akan diselenggarakan pada 14 hingga 16 Mei 2025 di Toronto, di mana kehadiran Nicholas Kokalis merupakan tampilan perdana yang akan membahas masa depan blockchain. Sebelum admin lanjutkan, seperti biasa jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Selanjutnya, bagi sahabat yang tidak tertarik dan tidak berminat untuk menyaksikan tayangan ini, alangkah lebih baik sahabat tidak repot-repot untuk men-skip saja daripada membuang-buang waktu percuma memberikan komentar yang sepertinya hanya akan melemahkan semangat dan rasa optimisme para pionir yang dipastikan tidak akan pernah terganggu dan tidak akan pernah bisa dilemahkan. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai proyek P-Network, proyek kripto yang sejak awal mencuri perhatian karena model penambangan yang ramah lingkungan, hanya menggunakan telepon seluler dan tidak memerlukan pengetahuan yang tinggi-tinggi amat untuk mengikuti proyek mining ini. Hal ini tentunya bisa menjadi solusi dan bisa diadopsi oleh siapapun dan dimanapun. Berbicara mengenai perkembangan proyek P-Network saat ini, tentunya yang paling terbaru dan akan dilaksanakan adalah Pekan Konsensus Toronto 2025, di mana menjadi salah satu bintang utama di konsensus tersebut, ajang tahunan bergengsi industri blockchain global yang dipastikan ini akan menjadi sorotan dunia internasional, khususnya para pakar, para analis di dunia cryptocurrency. Acara ini digelar di Toronto dan diprediksi
dihadiri lebih dari 20.000 peserta, lebih dari 100 negara, termasuk para investor kripto, pengembang software, dan eksekutif senior perusahaan Web3 ternama. Tapi bukan hanya soal skalanya. Yang bikin heboh, Nicholas Kokalis sebagai pendiri Project Pi Network dikonfirmasi akan menjadi pembicara, dan sekaligus Project Pi Network merupakan bagian daripada sponsor penyelenggaraan konsensus 2025 Toronto. Sahabat Yasdar, sosok misterius yang jarang muncul ke publik ini kabarnya akan memaparkan rencana ekspansi, desentralisasi, serta penerapan luas platform Pi Network. Nicholas Kokalis akhirnya muncul di panggung besar. Buat para pionir dan penggemar Pi Network, momen ini sepertinya penantian panjang yang akan terjawab. Nicholas Kokalis dikenal sebagai sosok visioner di balik pengembangan Pi Network sejak 2019 silam. Tapi selama ini ia memilih low profile. Kini di konsensus 2025 dia siap tampil dan siap membeberkan strategi adopsi Pi platform dan roadmap masa depan Pi. Tentunya ini kabar bahagia bagi semua pionir, bagi semua pelopor dan perintis di Project Pi Network. Selain Kokalis, nama-nama beken seperti Bo Hines dan Eric Trump juga dijadwalkan hadir. Tentunya event ini bakal jadi ladang emas untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap Pi Network, membangun kepercayaan dari institusi dan pengguna retail, dan membuka pintu untuk kemitraan strategis. Sahabat Yasdar, mengapa konsensus 2025 penting untuk Pi Network? Nah, bukan cuma soal tampil di panggung internasional. Konsensus Toronto 2025 diyakini jadi momentum krusial buat Pi Network untuk membuktikan keseriusannya. Pasalnya, aset gabungan dari para peserta yang hadir di acara ini mencapai lebih dari 4 triliun dolar. Ini bisa mendorong exposure platform Pi Network, memperluas jangkauan ekosistemnya, hingga menarik investor besar yang selama ini masih wait and see. Kan tetapi selama ini Project Pi Network belum mencapai tahapan open mainnet secara utuh, yang disebut dengan open mainnet global, di mana tentunya ada tantangan yang harus diselesaikan sebelum acara dimulai. Namun bukan berarti jalan menuju panggung mulus begitu saja. Seorang analis blockchain populer dengan nama alias Dr. Alcoin menyuarakan kritik terhadap Pi Core Team yang dianggap belum menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah penting menjelang event besar ini. Salah satu isu terbesarnya adalah proses KYB yang berjalan lambat. Menurut Dr. Alcoin, semua bisnis yang ingin beroperasi dalam ekosistem Pi wajib menyelesaikan proses KYB. Tanpa ini, fitur-fitur dalam Pi Network tidak bisa digunakan secara maksimal. Nah, kasus yang jadi sorotan adalah PDAO Swap, project NFT yang awalnya dibangun di atas Pi Network namun akhirnya pindah ke BNB Chain karena keterbatasan jaringan Pi saat ini. Hal ini tentunya sudah memicu kekhawatiran dari komunitas bahwa lambannya pengurusan KYB bisa menghambat pertumbuhan ekosistem. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Network diminta segera luncurkan dApps sebelum 14 Mei 2025. Masalah lainnya adalah soal peluncuran aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Banyak developer masih menunggu Pi Network benar-benar membuka jalan ke open mainnet sepenuhnya dan menyediakan lingkungan uji coba yang nyata untuk dApps. Ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa Pi bukan sekedar proyek kripto spekulatif, tapi punya fungsi yang nyata. Menurut Dr. Alcoin,
Jika deployment Davi Network bisa dilakukan sebelum konsensus 2025 Toronto, maka akan menjadi bukti kuat bahwa platform ini sudah siap bersaing di dunia nyata secara global. Kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai harga Bitcoin hari ini dan harapan pasar selanjutnya. Sementara itu, berbicara harga Pi saat ini, artikel ini ditulis berada di level 0,64 dolar. Beberapa analis pasar memprediksi bahwa harga Bitcoin bisa naik jika presentasi Kokalis di Toronto sukses menarik perhatian dan kepercayaan dari institusi besar. Namun, kita jangan salah, di sisi lain ada ketidakpastian akibat platform pembayaran bangsa yang dikaitkan dengan Pi membuat sebagian investor masih ragu-ragu untuk menambah exposure ke proyek ini. Akhirnya, menghadapi konsensus Toronto 2025, mampukah Pi Network menjawab ekspektasi ini? Tentunya konsensus Toronto 2025 bukan hanya panggung internasional biasa. Bagi Pi Network, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka lebih dari sekedar aplikasi mining. Dengan hadirnya Nicholas Kokalis secara langsung, komitmen P berharap ada langkah besar dari penyelesaian KYB, peluncuran dApps, hingga strategi transisi ke open mainnet seutuhnya. Sahabat Yasdar, kalau semua berjalan mulus, bukan tidak mungkin harga Bitcoin naik, kepercayaan tumbuh, dan Pi Network benar-benar lepas landas di tahun 2025. Tapi jika tidak, bisa jadi keraguan terhadap masa depan Pi akan masih sulit untuk dipulihkan kembali. Sahabat Yasdar, kita sangat memahami bagaimana kapasitas, kualitas, dan kualifikasi seorang Nicholas Kokalis dalam membawa proyek besar ini. Sejak 2019 hingga saat ini, banyak orang yang meragukan eksistensi Pi Network bisa berjalan, termasuk sampai bisa launching seperti 20 Februari 2025. Ternyata mulai satu persatu terjawab sudah. Maka di sini tentunya bagi kita yang hingga saat ini selalu percaya akan proyek ini, jangan pernah terganggu, jangan pernah terprovokasi, tergembosi oleh siapapun. Karena yang namanya pilihan adalah bersifat bersifat pribadi, tidak bisa diintervensi, termasuk kita tidak akan bisa mengintervensi siapapun untuk menyukai proyek ini. Mengenai harga GCP, di mana komunitas Pi Network sampai saat ini masih mempertahankan nilai tersebut, kita berbicara sederhana. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Akan tetapi, proyek ini tidak bisa diambil melalui jalan pintas. Selanjutnya, jika kita sondingkan dengan pernyataan salah satu pendiri proyek ini, Dr. Cheng Diofen, 10 Pi saja bisa mencukupi untuk kebutuhan para pionir. Tentunya hal inilah yang menjadi keyakinan kita, di mana ketika ungkapan pemilik proyek sudah seperti itu, kita hanya tinggal melakukan proses secara berkala, step by step, tahapan demi tahapan, dengan cara yang maksimal, dengan cara yang lebih serius lagi. Kita tetap berada di jalur. Biarkan semua kebisingan senantiasa meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita adalah pionir, dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network. Tetap semangat, tetap optimis, tetaplah bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.